Halo Miss, jadi saya Maestra Munte dan teman-teman saya yaitu Patricia Pinkan Sinaga, Emos Gea, dan Trisakti Leonardo Lubis akan menjelaskan mengenai peta yang telah kami buat. Pertama, di sini ada alat dan bahan yang telah kami gunakan. Alat-alat yang kami gunakan ada pisau, gunting, kuas, palette color, spidol, dan juga pensil. Sedangkan bahan-bahan yang kami buat itu ada triplek, plastisine, lem, cat air, gabus styrofoam, roll boarding pass, kinetic sand, bunga palsu, double tape, kertas origami, stick ice cream, tusuk gigi, kain flanel, rumah monopoli, benang, dan juga pushpin. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep petanya. Jadi konsep petanya ini kami mengambil judul City of Sea, di mana terdapat sebuah kota di tengah-tengah laut. Dan itu adalah ide dari kami bersama membuat nama itu. Kemudian kenapa bentuk kotanya seperti itu? Ya karena kami mengikuti bentuk kotanya seperti itu karena kami mengikuti salah satu ruang yang ada di Tanjung Uban, yaitu lapangan Hang Tuah atau komplek TNI, dan kami mengikuti bentukan dari komplek tersebut. Kemudian kami menambahkan fasilitas-fasilitas umum dan tentunya yang sangat penting untuk masyarakat yang ada di sebuah kota, seperti rumah sakit, sekolah, pom bensin, dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya yang tentunya sangat penting ada dan wajib ada di dalam sebuah kota. Kemudian letak RTH-nya itu ada di sini. Nah, ini ada di tepi-tepi laut gitu kan RTH-nya. Kenapa di tepi-tepi laut? Itu karena supaya ya enak dipandang, sekaligus seperti tempat wisata. Makanya itu kami buat di tepi pantai supaya sekali ke ruang terbuka hijau juga bisa sekaligus menikmati pemandangan yang ada, yaitu laut. Kemudian pembangkit listrik yang kami gunakan itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Karena pembangkit listrik tenaga air itu tentunya sangat diperlukan bagi masyarakat, karena air itu adalah salah satu sumber yang paling penting bagi masyarakat untuk minum dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih komponen-komponen itu kami masukkan ke dalam peta yang kami buat. Petanya ini. Oke, jadi di sini ada komponen-komponennya dan saya akan menjelaskan alasan kenapa kami memasukkan komponen ini. Pertama, saya akan mulai dari yang ujung dulu, yaitu PLN yang bergerak di bidang ketenaga listrikan dari pembangkit hingga pendistribusian listrik untuk dapat dinikmati warga. Nah, di sini kenapa sih kami memasukkan PLN di peta yang kami buat di dalam suatu kota? Karena yang pasti di kota itu pasti membutuhkan listrik. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu sangat-sangat membutuhkan listrik. Banyak elektronik-elektronik yang membutuhkan listrik. Di sini kami menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Kenapa? Karena kota kami ini kami membuat banyak sekali sumber daya air. Dan di Indonesia sendiri juga memiliki kaya akan sumber daya air, dan termasuk kota yang kami buat ini itu kaya akan air, sehingga kami menggunakan pembangkit listrik tenaga air untuk menghasilkan listrik di kota ini. Dan juga kenapa kami menggunakan pembangkit listrik tenaga air, karena kota yang kami buat ini berbasis untuk pembangunan keberlanjutan. Pembangkit listrik tenaga air itu merupakan pembangkit yang menggunakan energi terbarukan, sehingga sangat cocok untuk kota kami yang kami bangunkan untuk keberlanjutan. Jadi kami memperhatikan keberlanjutan untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya ini yaitu tiang utilitas. Ada satu, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ini, ini. Oke, tiang utilitas ini adalah tiang yang menopang kabel jaringan utilitas, di mana jaringan tersebut seperti jaringan listrik, telepon, telekomunikasi, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Sehingga kami memasukkan komponen tiang utilitas tersebut ke dalam peta kami, karena sebuah kota pasti membutuhkan itu. Selanjutnya, LPG. Kenapa sih kami memasukkan komponen gedung LPG ke dalam komponen peta kami? Karena di zaman sekarang, apalagi kami membuat sebuah kota, itu rata-rata warganya, masyarakatnya menggunakan gas LPG untuk memasak. Udah jarang zaman sekarang menggunakan kompor minyak tanah, kompor yang menggunakan minyak tanah untuk memasak. Sehingga kami berpikiran bahwa gedung LPG juga sangat penting diletakkan pada komponen peta yang kami buat ini. Selanjutnya, tempat penghijauan. Ini belum ada. Ini, 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 ini. Mana warna hijau? Kenapa kami memasukkan komponen tempat penghijauan di sebuah kota yang kami buat ini, peta kota yang kami buat ini? Karena
penghijauan ini kan biasanya dilakukan di tempat-tempat yang belum banyak ditumbuhi oleh pepohonan, seperti area-area yang lapang di sebuah perkotaan. Itu makanya kami meletakkan tempat-tempat penghijauan di pinggir jalan dan lain sebagainya. Dan juga tempat melakukan penghijauan itu juga sangat bermanfaat untuk kota, karena yang seperti yang kita tahu, biasanya kota itu penuh dengan polusi, sehingga tempat penghijauan sangat membantu untuk mengurangi polusi sehingga udara menjadi semakin lebih baik. Dan juga penghijauan juga bisa memperbaiki kualitas air, mengurangi erosi tanah, menciptakan ekosistem baru, mencegah terjadinya banjir, dan masih banyak lagi. Sehingga kami berpikiran bahwa tempat penghijauan juga sangat diperlukan untuk kota yang kami buat ini. Selanjutnya ada TPS. TPS adalah tempat pembuangan sementara. Kami berpikiran bahwa TPS juga sangat perlu untuk kami masukkan dan jadi komponen peta yang kami buat. Kenapa? Karena TPS ini menjadi tempat sementara untuk sebelum sampah-sampahnya diangkut untuk didaur ulang atau diolah kembali. Kami berpikiran bahwa TPS ini sangat perlu untuk kota, karena di dalam sebuah kota yang kami buat ini ada perumahan, dan banyak juga sampah-sampah dari, nggak mesti perumahan, sampah-sampah rumah sakit, dari sekolah, dan dari mana aja yang kami buat. Itu kami berpikiran sampah itu akan dikemanain kalau tidak di TPS ini, sehingga kami berpikiran bahwa TPS ini perlu dimasukkan, karena sampah-sampah rumah tangga, hasil dari rumah tangga atau dari rumah sakit, dari mana aja, dari resort, itu bakal ditaruh di TPS agar kota tetap bersih dari sampah, sehingga tidak ada lagi sampah-sampah berserakan. Selanjutnya ada RTH atau ruang terbuka hijau. Ini sangat-sangat penting untuk dimasukkan dalam komponen peta kami, komponen di sebuah kota yang kami buat dalam peta ini. Karena ruang terbuka hijau ini sangat banyak sekali manfaatnya, karena ruang terbuka hijau ini bisa menjadi paru-paru kota, sebagai media, sebagai tempat komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan tempat penelitian juga bisa. Menghasilkan bunga, pohon-pohon yang memberikan kenyamanan, dan serta memperindah lingkungan kota, atau menambah nilai estetika kota. Selanjutnya ada PDAM. Kenapa sih PDAM kami masukkan ke dalam komponen peta? Karena PDAM itu menyediakan air minum yang bersih dan aman untuk warga kota, serta sebagai wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga, sehingga warga kota dapat menggunakan air minum dengan bersih, dengan aman, dan juga air yang digunakan warga juga aman. Kita maju ke depan, itu ada minimarket. Kami memasukkan komponen minimarket ke dalam peta kami, ke dalam kota kami, karena sebagai tempat pembelanjaan warga-warga kota, sehingga warga kota berbelanja untuk kebutuhan hidupnya melalui minimarket tersebut, seperti keperluan sandang, papan, dan pangan juga bisa. Selanjutnya ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas kami masukkan menjadi komponen peta, menjadi komponen dalam sebuah kota, karena untuk menjaga keamanan warga kota dalam berkendara, dan agar melatih warga untuk taat aturan. Selanjutnya ada TNI AL. Kenapa kami memasukkan menjadi komponen dalam peta? Karena peta yang kami buat itu berada di tengah-tengah laut, sehingga kami berpikir bahwa karena berada di tengah laut atau berdekatan dengan laut, sehingga kami masukkan TNI AL untuk bidang pertahanan, untuk menjaga keamanan laut di wilayah laut, dan juga bisa untuk menjaga wilayah lingkungan sekitarnya juga. Selanjutnya ada gedung pemerintahan. Kami memasukkan gedung pemerintahan menjadi komponen dalam peta dalam sebuah kota yang kami buat, karena dalam sebuah kota pasti memiliki pemerintahan, otomatis kami membuat gedung pemerintahan. Selanjutnya ada gedung olahraga. Gedung olahraga ini adalah sebagai wadah untuk kegiatan olahraga, sehingga kami memasukkan gedung olahraga sebagai komponen peta, karena agar dalam sebuah kota yang kami buat ini ada tempat atau wadah warga-warga yang memiliki keahlian dalam bidang olahraga untuk menyalurkan kemampuannya dalam gedung tersebut, seperti membuat perlombaan, latihan, dan lain-lain. Dan juga gedung olahraga juga bisa menjadi tempat atau lapangan pekerjaan di sektor olahraga, dan juga gedung olahraga ini juga bisa menjadi sarana untuk hiburan dan menjadi industri kecil. Selanjutnya ada resort. Kami memasukkan resort sebagai komponen dalam kota, dalam peta yang kami buat, dalam kota yang kami buat, karena resort ini menjadi tempat penginapan warga-warga lokal atau warga-warga asing atau turis lokal atau turis asing yang mengunjungi kota tersebut, sehingga kami berpikiran bahwa
Oke ya, sebuah kota yang kami buat ini juga butuh resort untuk para turis-turis atau untuk warga lokal juga bisa. Dan juga sebagai tempat untuk berrekreasi, sebagai hiburan. Dan juga resort ini juga menjadi lapangan pekerjaan untuk warga-warga kota. Dan juga menambah nilai estetika dalam sebuah kota juga. Selanjutnya ada pelabuhan. Oke, kenapa kami masukkan pelabuhan? Pertama, karena kota yang kami buat ini berada di tengah lautan, sehingga sangat diperlukan namanya pelabuhan untuk kapal-kapal berhenti. Dan pelabuhan yang kami buat ini tidak hanya pelabuhan kapal, tetapi juga pelabuhan Smith jadi satu. Sehingga para turis-turis dari tempat lain untuk masuk dalam kota ini harus melewati pelabuhan tersebut, sehingga kami masukkan pelabuhan sebagai komponen dalam sebuah kota yang kami buat ini. Selanjutnya ada ruko-ruko. Kami memasukkan ruko ke dalam komponen kota sebagai tempat, sebagai sarana untuk warga kota, sebagai lapangan pekerjaan warga kota. Dan ruko-ruko ini juga bisa menjadi membantu kebutuhan warga-warga kota. Selanjutnya ada pasar. Kami menjadikan pasar sebagai komponen, salah satu komponen dalam peta dalam kota yang kami buat, karena warga kota pasti membutuhkan pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk membeli bahan makanan sehari-hari seperti ikan, ayam, sayur, dan lain-lain. Sehingga kami menjadikan pasar salah satu komponen dalam sebuah kota. Selanjutnya, apotek. Kami menjadikan apotek sebagai salah satu komponen dalam peta karena di depannya ada yang namanya rumah sakit. Sehingga apotek ini menjadi tempat untuk para pasien-pasien membeli obat. Tidak hanya pasien di rumah sakit, tapi warga-warga kota yang sakit memerlukan obat itu datangnya ke apotek, sehingga kami meletakkan apotek dalam sebuah kota yang kami buat. Selanjutnya ada perumahan. Kami menjadikan perumahan sebagai komponen dalam sebuah peta dan kota yang kami buat karena sebagai tempat tinggal untuk para warga. Dan tidak lupa kami membuat tempat aliran air ini, atau yang biasa kita sebut dengan parit ini agar perumahan tersebut tidak terkena banjir. Selanjutnya ada pemakaman umum. Kami menjadikan pemakaman umum sebagai komponen dalam peta kami, dalam kota yang kami buat, karena manusia pasti akan meninggal dan tidak mungkin manusia itu dikubur sembarangan di mana aja, hingga kami membuat pemakaman umum di dalam sebuah kota agar para warga yang meninggal itu bisa dikubur secara layak di tempatnya. Dan pemakaman umum ini tidak hanya satu agama, tapi semua agama bisa dimakamkan di kuburan tersebut. Selanjutnya ada tempat ibadah. Ada 6 agama dalam satu tempat, yaitu ada gereja Katolik untuk agama Katolik, ada masjid untuk agama Islam, ada pura untuk agama Hindu, ada gereja Kristen untuk agama Kristen, ada kelenteng untuk agama Konghucu, dan ada vihara untuk agama Buddha. Jadi kami membuat tempat ibadah dalam sebuah kota, dan tidak hanya beberapa agama, tapi semua agama, 6 agama yang diakui di Indonesia. Karena Indonesia sendiri merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika, sehingga warga-warga memiliki agama yang berbeda-beda. Sehingga kami berpikiran bahwa dalam sebuah kota harus memiliki tempat ibadah dari semua agama, yaitu 6 agama yang diakui di Indonesia. Selanjutnya ada sekolah. Kami membuat sekolah dalam sebuah kota karena kami memperhatikan pendidikan warga-warga anak-anak di kota ini, kota City of the Sea ini. Sehingga kami tidak hanya memperhatikan dalam aspek ekonomi, yaitu kami membuat lapangan pekerjaan, tapi kami juga membuat lapangan pendidikan untuk warga-warga. Dan kenapa kami buat sekolah ini besar? Karena kami menggabungkan semua angkatan, yaitu dari TK hingga SMA dalam sebuah gedung sekolah. Selanjutnya ada rumah sakit. Kami tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, pendidikan, tapi juga aspek kesehatan. Dalam sebuah kota, pasti kita harus memperhatikan bidang kesehatannya, agar para warga tetap aman dan sehat. Kami juga membuat lapangan ini
kami membuat lapangan sebagai komponen dalam peta dalam kota ini karena pasti lapangan itu sangat dibutuhkan. Contohnya misalnya upacara, baik upacara sekolah karena itu berada di sekolah maupun upacara 17 Agustus atau upacara-upacara lainnya, atau misalnya ada festival dan lain sebagainya, pasti kita membutuhkan lapangan. Sehingga kami menjadikan lapangan sebagai komponen dalam sebuah kota yang kami buat. Selanjutnya ada kantor dinas pemadam kebakaran. Ini. Kantor dinas pemadam kebakaran ini kami masukkan dalam sebuah kota karena itu sangat membantu menjaga keamanan warga-warga. Karena seperti yang kita tahu, mereka tidak hanya untuk meredamkan api, tetapi juga menolong warga-warga jika mereka menghadapi hal yang sulit atau hal yang membahayakan mereka. Selanjutnya ada kantor polisi. Kami menjadikan kantor polisi di dalam sebuah kota kami karena untuk menjaga ketertiban warga dan juga sebagai wadah atau tempat bagi masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan atau membahayakan mereka atau tindakan kriminalitas yang terjadi. Sehingga dalam sebuah kota ini juga kami tuh kotanya aman karena ada TNI AL untuk membantu di wilayah kelautan, ada kantor dinas pemadam kebakaran untuk melindungi atau membantu warga-warga yang kesulitan, yang menghadapi hal yang berbahaya, dan juga ada kantor polisi untuk menjaga keamanan warga, ketertiban umum, dan sebagai wadah masyarakat untuk melapor tindakan kejahatan. Selanjutnya ada bank. Kami memasukkan bank sebagai komponen dalam sebuah peta dalam kota yang kami buat karena zaman sekarang warga-warga masyarakat sudah menggunakan bank sebagai tempat wadah untuk menyimpan uang, dan juga banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang menggaji karyawannya dengan menggunakan transfer, sehingga kami masukkan bank untuk berada di kota ini sehingga memudahkan warga, memudahkan masyarakat untuk membantu masyarakat dalam bidang keuangan mereka. Selanjutnya ada SPBU. Kami memasukkan SPBU sebagai komponen karena SPBU ini sebagai tempat untuk masyarakat mengisi bahan bakar kendaraan mereka, baik kendaraan roda 2, roda 4, atau bahkan lebih, dan juga membeli bahan bakar minyak secara eceran karena juga zaman sekarang banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan baik pribadi maupun kendaraan umum, sehingga SPBU sangat penting untuk dijadikan atau berada di sebuah kota. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan alasan kenapa komponen tersebut berada di tempat tersebut. Itu akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian saya. Kenapa lapangan terletak di tengah-tengah kota? Karena kami terinspirasi dari komplek AL yang berada di Tanjung Uban, di mana lapangan tersebut dekat dengan antara sekolah dan rumah warga. Di mana kalau sekolah itu pasti membutuhkan lapangan yang luas untuk seperti upacara, menggelar acara, untuk kegiatan olahraga. Dan mengapa dekat dengan warga? Agar warga dapat mudah melakukan segala bentuk aktivitas seperti aktivitas latihan fisik dan lain-lain. Namun terus kenapa rumah sakit dan apotek itu dekat dan berada di seperti di dalam lingkungan warga, agar warga tidak perlu jauh-jauh atau seperti menghabiskan waktu di jalan, sehingga rumah sakit akan diletakkan di situ agar warga dekat juga jika merasa terburu-buru. Dan mengapa apotek kami letakkan di belakang rumah sakit? Karena jika persediaan di rumah sakit kurang, maka petugas medis atau keluarga pasien dapat dengan mudah langsung pergi ke apotek karena apoteknya dekat dengan rumah sakit. Kemudian kenapa pasar kami letakkan di situ? Karena agar jauh dari pusat kota, karena yang sebagaimana yang kita ketahui pasar itu ramai, sehingga kami letakkan agak jauh dari pusat kota agar tidak memicu keramaian atau kepadatan jalan. Namun setelah itu kenapa bank kami letakkan di dekat tengah-tengah, agar warga tidak perlu capek-capek atau tidak perlu menghabiskan waktu di jalan, sehingga bank kami letakkan di dekat tengah-tengah kota dan pas di tepi jalan agar memiliki parkiran yang luas. Nah, terus kenapa kantor polisi kami letakkan di sebelah bank? Agar bank terjaga lebih aman karena adanya polisi, dan agar warga lebih terjaga keamanannya. Dan jika warga yang perlu apa-apa atau yang berhubungan dengan polisi tidak perlu pergi ke luar jalan raya. Namun
kenapa kami letakkan SPBU di dekat tengah pusat kota agar warga dengan mudah melakukan pengisian ulang bahan bakar bensin sehingga tidak perlu jauh-jauh, atau bisa dibilang jika macet atau habis di jalan langsung bisa. Namun kenapa kami letakkan kantor pemadam kebakaran pas di antara tepi jalan dan di dekat pusat kota agar ya yang membutuhkan pertolongan seperti kebakaran, maka si pemadam ini dapat dengan cepat menuju ke lokasi karena dekat dengan jalan dan dekat dengan pusat kota. Kemudian kenapa kami letakkan gedung olahraga di dekat tepi jalan dan dekat dengan laut agar selesai dari olahraga mereka dapat mungkin dapat merilekskan pikiran atau merilekskan tubuh karena habis berolahraga. Namun kami letakkan gedung pemerintahan pas di dekat tepi jalan, kantor polisi, bank, dan TNI AL agar gedung pemerintahan ini dapat dijaga dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat dengan mudah memantau penataan tata ruang dari kota-kota yang mereka atur. Kemudian kami letakkan TNI AL pas dekat dengan tepi laut agar dapat menjaga pertahanan dari luar agar bagian dalam dijaga oleh polisi dan bagian luar dijaga oleh TNI AL gitu. Sehingga mereka seperti melakukan hubungan penjagaan agar kota tersebut terjaga dengan baik. Kemudian kami letakkan resort pas dekat dengan tepi laut. Sebagaimana yang kita ketahui, resort itu pasti tempat-tempat orang ya untuk berrekreasi, berpariwisata, refreshing, sehingga mereka dapat menikmati keindahan laut dan tidak jauh dari pusat kota. Namun terus kami letakkan pelabuhan di dekat tepi laut karena pelabuhan memang berfungsi sebagai tempat penyeberangan masyarakat-masyarakat ke antar daerah. Lalu yang terakhir kami letakkan ruko-ruko pas dekat dengan tepi jalan agar masyarakat mudah seperti untuk ke swalayan, ke supermarket, atau membeli keperluan-keperluan kebutuhan hidup lain. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emos Kia. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan tata ruang di City of Sea ini dan infrastruktur yang ada di dalam bangunan City of Sea ini. Kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai perencanaan tata ruang kota, bahwa dikatakan di situ wilayah sebagai tempat di mana masyarakat melakukan aktivitasnya dan melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Dan elemen penting dalam penataan ruang kota itu meliputi pola ruang. Dalam pola ruang itu adalah bangunan-bangunan, pemukiman-pemukiman masyarakat, dan sarana-prasarana dalam mendukung kegiatan sosial masyarakat tersebut. Nah, untuk itulah saya akan menjelaskan mengenai bangunan-bangunan yang ada di dalam kota ini, dalam kota City of Sea ini. Oke, yang pertama itu adalah tempat untuk ibadah. Kalau di Indonesia sendiri menganut enam agama di Indonesia. Ya, untuk di sini ada gereja Katolik untuk saudara-saudara kita yang beragama Katolik, masjid untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam, pura untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu, vihara untuk agama-agama Buddha, kelenteng untuk agama Konghucu, dan gereja untuk saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Biasanya kalau kita lihat pada umumnya bahwa gereja tempat-tempat ibadah itu memiliki jangkauan atau memiliki jarak lah antar tempat ibadah agama lain. Tapi di sini dalam perencanaan City of Sea ini kami menempatkan tempat ibadah ini dalam satu wilayah. Kami menempatkan ini berdasarkan fungsinya. Di sini di tempat-tempat ibadah ini pasti memiliki tempat-tempat yang luas di depannya, di tempat ibadahnya. Nah, untuk itulah kami mencantumkan atau membuat ini berdasarkan fungsinya. Nah, jadi ketika nanti misalnya ketika memiliki kegiatan-kegiatan agama, nah disitulah bisa digunakan tempat-tempat yang luas di depan rumah ibadah ini itu digunakan oleh saudara-saudara kita. Kemudian ada tempat makan. Kami menempatkan tempat makan ini di samping jalan. Nah, itu sebagai tempat untuk pembukaan tempat-tempat makan. Kemudian ada LPG. Kami menempatkannya di belakang, di bawah. Nah, ini LPG. Kemudian ada PLN. Kami menempatkan PLN ini juga jauh dari perumahan selain untuk menghindari kecelakaan ketika misalnya terjadi kecelakaan di pembangkit listrik ini. Nah, dia jauh dari perumahan. Kemudian ada kuburan. Kami menempatkannya jauh ya. Kami menempatkan yang di sini di bawah sini di tempat perumahan selain untuk agar jaraknya juga dekat. Nah, di sini ya untuk tempat-tempat ya
untuk tempat orang melakukan penguburan. Kemudian di sini kami juga menempatkan tempat penghijauan, ada TPS tempat pembuangan sementara. Nah, kami menempatkannya di dekat LPG, kemudian ada tiang listrik, RTH ruang terbuka hijau, di mana kami menempatkannya RTH ruang terbuka hijau ini sebagai tempat yang manusia untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas di sana, misalnya ketika mau ya rekreasi keluarga, melakukan olahraga dan lain sebagainya. Ada di sini lampu merah yang jelas, karena lampu merah ini kami menempatkannya ini di jalan ya, di jalan di pertigaan. Kemudian ada minimarket ini kami menempatkannya di dekat sebenarnya dari perumahan juga. Nah, jadi bisa langsung dari perumahan belok ke kiri, belok ke kanan, dan bisa langsung ke minimarket. Kemudian ada bank. Di sini kami menempatkannya di dekat dengan di belakang ya, belakang agak jauh dari perumahan. Kemudian ada sekolah. Nah, sekolah ini tentu kami sangat diperlukan juga di dalam membangun pendidikan anak-anak muda. Nah, oke, kemudian ada ya mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perencanaan tata ruang kota ini sesuai dengan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, ya, di mana manusia melakukan aktivitasnya dan melanjutkan keberlangsungan hidupnya yang itu ya tentang pola ruang. Pola ruang itu tadi saya sebutkan infrastruktur yang ada di bangunan-bangunan permukiman masyarakat di dalam hal ini. Oke, mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulan dari kota yang kami buat adalah kota kami merupakan kota Green City yang merupakan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sehingga kota yang kami buat ini tidak hanya bisa dihuni untuk generasi masa sekarang, tetapi bisa digunakan untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.